CRM. What is it? We already know what it stands for. It stands for Customer Relationship Management. But what does that really mean? And who is it really for? Is it for maybe someone like this in our sales department? Or maybe it's used for someone else, another department, such as customer service. Or maybe we've extended it just a little bit further and we use it in our marketing department. The fact of the matter is, CRM isn't just for 1, 2, or 3 departments. It can literally be used for anybody. Customer relationship management is a business strategy that puts the focus on meeting the needs for your customer. It does this by utilizing advanced technologies to organize, automate, and integrate the marketing, sales, and customer service components of your business. Let me show you how it works. So let's meet Jeff. See, not too long ago, Jeff began his new business. And while things may have started out slow, it wasn't long before Jeff developed a strong following and began to build his customer foundation. So having already heard about some of the benefits in implementing CRM into one's business, Jeff decided to do just that and bring on a team that would help move his business to the next level. This included a marketing team, a sales department, and a staff for customer support. After getting a marketing strategy in place, Jeff began to notice the benefits right away. By being able to see what leads were generated from each campaign, this allowed him to better understand the success of his marketing approach. And by tracking the revenue generated from the leads in these campaigns, Jeff was now able to calculate rather than speculate his marketing success. As soon as the leads were generated, they were immediately passed off to Jeff's sales department. With a CRM application implemented into your business, you now have built-in automation processes that graduate the steps in a sales cycle to get your team organized and efficient. So as your company begins to expand and diversify, a CRM application will do the same to help your business continue on the road to success. A CRM application will help maintain the most important and valuable information about your customers. It's always tailored to fit the needs of your business organization and give you exactly what you need about the people you're working with. A customer service component of a CRM application helps to make sure that all of your customers' needs and concerns are taken care of. Jeff's support team just received a call about a broken bottle upon delivery. All of these issues are logged into your database where they are easily monitored and maintained. And just in case your business has any processes that involves you having to be out of the office, no worries. A CRM application is fully equipped to be able to access from any mobile device, including cell phones and tablets. This mobility allows for you to update and make changes in real time to keep everyone in your team on the same page. A CRM application is more than just software. Rather, it's a key to your business solution. It gives you the marketing tools that you need to help organize your sales process and make sure that your customer needs are always met, all intelligently linked into one system. Whether installed on your own servers or accessed through the cloud, the flexibility is there for you to begin a new focus on your business. So the next time someone asks you, what is CRM? You can tell them, it's my customers. It's my relationships I've built with them and how I manage my business to make sure that they remain in the center of everything that I do. That's what CRM is. Di sini saya sedang bersama salah satu CEO, bisa dibilang untuk rumah makan atau restoran yang cukup ternama di Jatinangor Baru. Dan saya ada Bapak Taufan Bara. Oke, perkenalkan, nama saya Taufan Bara. Usia saya 35 tahun. Saya tinggal di Bandung. Kegiatan bisnis saya mengelola Selaku CEO dari Ayam Goreng Laos.
AGL. Itu saya dirikan tahun 2004 pada saat saya masih kuliah di Jatinangor, dengan modal waktu itu hanya 3 juta. 3 juta aja saya dirikan. Motivasinya sih waktu saya bikin ayam goreng laut sih sederhana aja ya, karena saya butuh survive. Saya masih kuliah, saya nggak punya pemasukan karena orang tua saya pensiun dan saya butuh pemasukan bulanan. Jadi motivasinya sederhana itu. Berpikir bahwa kayaknya ini udah nggak bisa main-main lagi gitu. Ini harus jadi satu pilihan profesi saya gitu. Nah dari situ saya mulai seriusin lah tahun 2006. Jadi dari tahun 2006 itulah saya mulai sewa tempat, kemudian rekrut karyawan lebih banyak, kapasitas produksi kita tambah. Jadi value kita itu menyajikan masakan tradisional dengan harga murah, harga terjangkau. Karena value ini saya ciptakan karena saya sendiri dulu pada saat jadi mahasiswa itu untuk makan makanan yang berkualitas dengan rasa yang cukup enak gitu ya, itu jarang sekali di Jatinangor, dan kalaupun ada harganya itu mahal gitu. Satu rumah makan yang bisa menyajikan makanan berkualitas dengan harga yang murah, tentunya ini akan sangat membantu sekali mahasiswa gitu. Gitu ya, bahwa mereka itu skala ekonominya C. Jadi mau mahasiswa, mau family, mau pegawai, selama skala ekonominya C itu segmen saya. Kalau saya itu pemasaran itu terkait dengan campaign, terkait dengan branding, campaign, habis itu distribution channel, customer management. Belum ada satu program khusus yang betul-betul bombastis menurut saya gitu ya. Tapi memang yang coba saya perkuat sih, ini udah berjalan 2 tahun ini adalah di brandingnya, branding AGL-nya itu. Karena sebelumnya kita jualan produk hanya jual produk aja gitu. Orang suka sama produk kita, mereka posting sama produk kita, namun kita tidak secara khusus nge-branding bahwa ini tuh AGL gitu. Jadi dulu sih orang banyak yang belum tahu bahwa ini tuh brandnya AGL, tapi taunya itu rumah makan yang enak gitu aja dulu. Namun udah jalan 3 tahun ke belakang lah, itu memang kita brand secara khusus ini adalah rumah makan AGL dengan warna kuning segala macam gitu ya. Oke. Menarik konsumen baru. Gini, kalau di bisnis rumah makan sih mungkin hampir semua pengusaha rumah makan percaya ya bahwa jika ada 10 orang yang puas, maka kira-kira akan ada 1 konsumen baru yang datang gitu loh. Prinsipnya gitu. Tapi kalau ada 1 orang yang kecewa, maka akan ada 10 orang yang pergi dari rumah makan kita. Nah, sebenarnya ini yang disebut dengan organic marketing lah ya. Jadi kita nggak membuat satu strategi khusus, tapi kita membiarkan dia bertumbuh secara organik dengan prinsip semakin banyak yang puas, maka jumlah konsumen kita pun makin bertambah. Organic marketing. Nah, adapun strategi-strategi yang lain, saya sih standar aja sebenarnya. Kita pakai advertising secara berkala, kita bikin promo-promo gitu ya secara berkala. Kemudian di sosial media juga kita mulai bangun segala macam gitu ya. Tapi menurut saya yang paling fundamental itu ya itu tadi, kepuasan konsumen itu tadi. Itu aja yang coba kita jaga lah supaya tumbuh terus. Punya visi menjadi ikonnya Jatinangor. Jadi yang coba kita bangun, orang kalau ke belum ke Jatinangor kalau belum makan di AGL, itu yang coba kita bangun. Kita akan coba terus tingkatkan kepuasan dari konsumen kita. Misalkan dari produknya aja ya, di produknya betul-betul kita jaga, kita bikin divisi khusus untuk riset produk. Kemudian ke depan kita akan benahin lagi di tempatnya. Tempat itu
akan kita gedein lagi, fasilitasnya akan kita tambahin, tempat parkir, musola segala macam, yang akhirnya nanti konsumen itu bisa makin puas lah datang ke tempat kita. Termasuk nanti ke pelayanan juga akan kita benahi. Intinya kita kepengen AGL itu menjadi salah satu ikonnya Jatinangor. Idealnya sih ada ya, jadi idealnya adalah saya hire konsultan untuk memberikan pelatihan ke karyawan saya paling tidak 3 bulan sekali, idealnya seperti itu. Namun memang belum saya lakukan secara konsisten gitu ya. Terakhir saya bikin pelatihan karyawan itu sekitar 1 tahun yang lalu. Mestinya tiap 3 bulan kita bikin pelatihan lagi. Ya itu salah satu agenda kita sih, pelatihan terhadap karyawan. Kita belum ada program-program khusus. Tapi memang saya lagi diskusi dengan salah satu konsultan manajemen, ini konsultan service excellence ya, manajemen di pelanggan, bahwa program-program seperti itu sih idealnya ada, gitu ya. Program-program khusus itu. Namun belum kita implementasi. Konsumen itu buat saya adalah tujuan utama kita membangun bisnis ya. Karena ingat, bisnis itu kan sebenarnya memberikan pelayanan terhadap konsumen. Kenapa kita membangun bisnis? Karena kita ingin berbuat sesuatu begini. Bisnis itu adalah tentang bagaimana kita berbuat sesuatu terhadap masyarakat, gitu ya. Berbuat sesuatu yang baik terhadap masyarakat. Nah, dalam bisnis masyarakat itu ya konsumen itu, gitu. Masyarakatnya konsumen itu. Jadi landasan utama kita membangun bisnis karena kita ingin berbuat sebuah kebaikan kepada konsumen kita. Makanya ya kalau nggak ada konsumen ya berarti value kita nggak ada gitu. Karena bisnis kita itu dibangun ya karena kita pengen melakukan sesuatu buat konsumen kita. DL jagonya ayam rempah.